Terbongkar rencana jahat para pembuat gaduh yang ingin merusak negara ini. Ada sebuah konferensi pers yang merekam bukti bahwa para purnawirawan anak abah ini ingin mengaut-aut negara ini, teman-teman. Mereka berniat membuat kerusuhan, bahkan berencana menduduki gedung DPR. Waduh, ini gawat, teman-teman. Gawat banget. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi Harus, ya, kita duduk di MPR, Waduh. Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh, ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kalau kita serahkan kepada yang tadi itu, saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan, ya. Aksi yang dinarasikan atas nama rakyat, terus kemudian katanya hanya semata-mata ingin menyelamatkan bangsa. Ini beneran menyelamatkan bangsa atau menyelamatkan ambisi Anda untuk menguasai negara ini, untuk memporak-porandakan negara ini, untuk mengaut-aut negara ini? Soalnya begini, kalau semisalkan Anda itu mengatasnamakan rakyat, rakyat yang mana pertanyaannya? Sekarang gini deh, kan para forum purnawirawan ini, bapak-bapak ini, ibu-ibu ini ingin, salah satu poin yang diinginkan adalah untuk memakzulkan Mas Gibran. Bahkan sampai merencanakan akan menggeruduk menduduki DPR. Mas Gibran yang milih rakyat, ya kan gitu? Berarti rakyat yang mana yang Anda maksud? Waduh. Mengawali argumentasi saya dengan mengutip apa yang disampaikan oleh founding fathers kita, Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, sementara perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Apakah memang ada praktik politik divide et impera, praktik politik pecah belah, praktik politik adu domba yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran? Dan saya rasa memang seperti itu. Memang dari adanya aksi-aksi yang ini, yang mana aksi ini sudah tidak punya malu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena aksi-aksi ini sudah dilakukan secara terang-terangan. Bayangin saja, aksi yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau sebelumnya lewat media sosial, sekarang mereka terang-terangan ditayangkan di stasiun TV nasional. Merencanakan aksi semacam itu. Apakah yang mereka mau mengulangi lagi kejadian 98? Makanya disebutkan oleh beliau ini tadi, kok beliau ini tadi curiga kalau ini ada berbau-bau politis sekali di sini, ada adu domba di sini. Ya karena apa yang mereka lakukan tadi, mereka berupaya mengacaukan pemerintahan ini, mengganggu pemerintahan ini. Tujuannya apa ujung-ujungnya? Tidak lain dan tidak bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu kan ujung yang mereka mau. Mantan perwira tinggi yang bernama Sunarko, terakhir ia berpangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Sungguh kita harus sebut ia sebagai penyakit demokrasi. Mengapa? Karena adabnya terkait dengan lisannya yang tidak bisa dijaga, dengan menyerang sana-sini, termasuk menyerang orang-orang yang telah memberikan legasi bagi kepemimpinan Indonesia yang lebih baik ke depan, dengan menyebut Jokowi sebagai aktor bermasalah dan mendorong agar Presiden Prabowo melakukan tindakan tegas untuk melengsarkan Gibran, termasuk ia menyerang Presiden Prabowo sebagai orang yang melindungi Jokowi.
Ini adalah narasi yang menyesatkan sekaligus